Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau membahas soal tes seleksi akademik untuk kompetensi profesional atau bidang studi matematika sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya, khususnya untuk PGSD. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Yang akan aku bahas di video kali ini yaitu untuk nomor 41, yaitu untuk submaterinya pemecahan masalah matematis materi bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala KPK dan juga FVB. Soal nomor 1. Pohon kelapa pamamat tingginya 12 meter, memiliki bayangan sepanjang 15 meter di atas permukaan tanah arah mendatar. Pohon kelapa terletak sejajar dengan tiang yang tingginya 5,2 meter. Panjang bayangan tiang tersebut adalah berapa meter? Opsi yang A yaitu 6,5 meter, B 7,4 meter, C 6,4 meter, D 6,8 meter, atau E 5,2 meter. Nah, ini adalah soal perbandingan ya teman-teman. Untuk menjawab soal ini menggunakan perbandingan, rumusnya yaitu tinggi pohon itu berbanding dengan tinggi tiang. Bayangan pohon per bayangan tiang. Jadi tinggi pohon tinggi dibandingkan dengan tinggi, bayangan dibandingkan dengan bayangan. Tadi tinggi pohonnya ini adalah 12 per tinggi tiangnya itu 5,2 sama dengan bayangan pohonnya ini adalah 15 dan bayangan tiangnya ini yang ditanyakan. Maka bayangan tiang sama dengan 15 dikali 5,2, 15 dikali 5,2 per 12. Maka jawabannya adalah 6,5 meter. Jawabannya adalah opsi yang A. Kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Banyak siswa pada suatu kelas adalah 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran dari 35 siswa adalah 8. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Jika nilai rata tes seluruh siswa sekarang menjadi 7,5, maka nilai rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan adalah apakah A 8, B 7, C 6, D 5, atau E 4? Oke. Cara mengerjakannya tadi itu 40 siswa ya. Berarti 40 siswa dikali nilai ratanya itu adalah 7,5. Maka jumlahnya ini adalah 300. Nah, yang sudah tes itu 35 siswa dan dapat nilai ratanya itu adalah 8. Maka ketika dikalikan hasilnya ini adalah 280. Kita kurangi dari 300 ini dikurangi 280 adalah 20. 20 ini itu yang sisa tadi 5 siswa. Yang terakhir kita langsung bagi saja, 20 dibagi 5 sama dengan ratanya adalah 4. Maka jawabannya adalah opsi yang E. Kita ke soal nomor 3. Seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk.
ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur mayur, dan juga jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkannya dengan sisa yang sedikit-dikitnya adalah soal FVB. Apakah A 12 kemasan, B 6 kemasan, C 25 kemasan, D 15 kemasan, atau E 36 kemasan? 75 itu faktornya 3 dikali 5 pangkat 2. Terus bayam ini 90, faktornya ini 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dan terakhir itu ada buah jeruk, jumlahnya 120. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Ini faktornya. Kita akan cari FVB-nya. FVB 3 dan juga 5. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam silabus tertera KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FVB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang paling utama untuk KD tersebut adalah soal pedagogik rasa profesional matematika ya. Opsi pilihannya yang A, yaitu menentukan faktor persekutuan FPB, kelipatan persekutuan dan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah B, faktor persekutuan FVB, kelipatan persekutuan dan KPK? Atau yang C, faktor persekutuan FVB, kelipatan persekutuan dan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Yang D, menentukan faktor persekutuan FVB, kelipatan dan persekutuan dan KPK? Atau E, menentukan penyelesaian soal mengenai persekutuan FVB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kita cari kata kuncinya di sini, menentukan faktor persekutuan. Ini yang pertama, menentukan faktor persekutuan. Selanjutnya FVB, selanjutnya kelipatan KPK dari dua bilangan ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mau gabung di grup telegramnya Belajar Bersama YISTV, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku ya. Teman-teman bisa langsung hubungin nomor yang ada di layar ini. Dan juga harganya murah banget. Buat teman-teman yang mau gabung cukup 35.000 aja. Teman-teman bakal dapat fasilitas latihan soal setiap hari, ada video pembahasan. Teman-teman juga bisa mendownload rekap soal PDF ya, yang ada di grup Telegram. Selain itu juga ada 3 paket tryout. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.